Selamat datang di Kuis Broda dalam karantina. Saya Devi Nikotin selaku pembawa acara dari Kuis Broda dalam karantina, dan ini adalah video jawaban dari pertanyaan yang sudah saya bacakan di episode pertama. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi jawabannya. Di pertanyaan yang pertama, saya bertanya seperti ini. Warkop DKI sudah menghasilkan 34 film sepanjang karir mereka. Setiap tahun mereka bisa menghasilkan 2-3 film. Tetapi ada tahun di mana Warkop DKI hanya menghasilkan 1 film saja. Pertanyaan saya adalah, tahun berapakah itu dan film apakah itu? Ya, itu pertanyaan pertama dari Kuis Broda dalam karantina. Dan jawabannya ada 2 film ya, yaitu Mana Tahan, karena A-nya banyak ya, di tahun 1979, dan Mana Bisa Tahan di tahun 1990. Jadi ada 2 film ya, Mana Tahan, Mana Bisa Tahan. Hanya ditambah kata bisa ya di tengahnya. Ya walaupun sebenarnya pada film Mana Tahan, nama Warkop DKI sebelumnya adalah Warkop Prambors ya, dan anggotanya saat itu ada 4 orang, bukan 3 orang ya, yaitu Kasino, Indro, Nano Mulyono, dan Dono ya, yang kalau disingkat itu jadi Kain ya. Seharusnya nama Warkop itu bukan Warkop DKI, bukan Warkop Prambors saat itu, tapi Warkop is Kain gitu ya. Ya, tetapi 4 tahun setelah film Mana Tahan tayang, Nano Mulyono meninggal dunia ya. Baik, langsung ke pertanyaan yang kedua ya. Di pertanyaan yang kedua saya bertanya seperti ini. Siapakah tokoh utama dalam Grand Theft Auto Vice City? Ya, itu pertanyaan kedua. Dan jawabannya adalah Tommy Vercetti. Ya, Tommy Vercetti. Jadi kalau kalian menjawab Carl Johnson atau CJ, jawaban kalian salah ya. Karena Carl Johnson atau CJ itu adalah tokoh utama dari Grand Theft Auto San Andreas ya. Yang saya tanyakan adalah siapa tokoh utama dari Grand Theft Auto Vice City ya, yaitu Tommy Vercetti ya. Baik, langsung ke pertanyaan yang ketiga. Di pertanyaan yang ketiga saya bertanya seperti ini. Avengers Endgame merupakan film dengan jumlah penghasilan kotor tertinggi di dunia untuk saat ini, yang sebelumnya dipegang oleh film apa? Dan jawabannya adalah Avatar ya. Bukan Avatar The Legend of Aang ya, tetapi Avatar, hanya Avatar saja, tidak ada belakangnya ya. Ya, Avatar. Baik, langsung ke pertanyaan yang keempat. Di pertanyaan yang keempat saya bertanya seperti ini. Video pertama yang diunggah di YouTube berada di sebuah kebun binatang. Apa nama kebun binatang tersebut? Itu pertanyaan keempat. Dan jawabannya adalah San Diego Zoo. Ya, jadi lokasinya ada di kebun binatang di San Diego Zoo ya, di California kalau tidak salah, di Amerika Serikat. Jadi San Diego Zoo. Baik, langsung ke pertanyaan yang kelima. Di pertanyaan yang kelima saya bertanya seperti ini. Berasal dari negara manakah Louis Vuitton? Ya, saya tidak tahu apakah pengucapan saya sudah benar atau belum ya, tetapi yaitu berasal dari negara manakah Louis Vuitton? Dan jawabannya adalah Prancis. Jadi Louis Vuitton, saya tidak tahu apakah pengucapannya sudah benar atau belum, tetapi Louis Vuitton berasal dari negara Prancis ya. Baik, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang keenam ya. Di pertanyaan yang keenam saya bertanya seperti ini. Munir Said Talib merupakan aktivis hak asasi manusia berkebangsaan Indonesia. Kematiannya pun menjadi misteri sampai saat ini. Pertanyaan saya adalah, beliau lahir pada tanggal berapa? Dan jawabannya adalah 8 Desember 1965. Jadi Munir Said Talib itu lahir di Malang kalau tidak salah, Malang, Jawa Timur pada tanggal 8 Desember 1965. Dan ya, beliau meninggal pada tanggal 7 September 2004 ya. Gitu. Baik, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang ketujuh. Di pertanyaan yang ketujuh saya bertanya seperti ini. Apa bunyi dari sila kelima Pancasila? Dan jawabannya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi itu bunyi sila kelima dari Pancasila ya. Kalau lambangnya itu padi dan kapas. Ingat, padi dan kapas, bukan seperti yang dikatakan oleh Zaskia Gotik ya saat itu ya. I'm smart. No, you're not. Baik, langsung ke pertanyaan yang ke-8 ya. Di pertanyaan yang ke-8 saya bertanya seperti ini. Kobe Bryant mencetak 81 poin melawan klub apa dan berapa skor akhirnya? Dan jawabannya adalah Toronto Raptors ya.
dan skor akhirnya adalah 122-104 ya. Seperti itu. Jadi memang Kobe Bryant luar biasa ya. Sungguh disayangkan beliau meninggal di usia yang sangat muda pada bulan Januari 2020 ya. Ya, sangat disayangkannya. Baik, langsung ke pertanyaan yang ke-9 ya. Di pertanyaan yang ke-9 saya bertanya seperti ini. Satu-satunya museum falologi di dunia terletak di negara mana? Ya, itu pertanyaan ke-9. Dan jawabannya adalah Islandia. Jadi satu-satunya museum falologi di dunia terletak di negara Islandia. Ya, jadi museum falologi itu bagi yang tidak tahu ya, museum falologi adalah museum penis. Ya, museum penis. Ya, museum penis. Baik, langsung ke pertanyaan yang ke-10. Di pertanyaan yang ke-10 saya bertanya seperti ini. Apa warna setelan jas yang dikenakan LeBron James pada NBA Draft tahun 2003? Dan jawabannya adalah putih. Jadi warna setelan jas yang dikenakan oleh LeBron James pada NBA Draft tahun 2003 adalah putih. Jadi warnanya putih tuh semuanya. Ya, dianya tidak. Ya, baik, langsung saja masuk ke pertanyaan yang ke-11 ya. Di pertanyaan yang ke-11 saya bertanya seperti ini. Terletak di provinsi manakah Labuan Bajo? Dan jawabannya adalah Nusa Tenggara Timur. Jadi bagi kalian yang menjawab Nusa Tenggara Barat, hampir ya, hampir. Ya, saya tidak bilang salah, tapi hampir benar. Nusa Tenggara Timur jawabannya, bukan Nusa Tenggara Barat. Jadi Labuan Bajo terletak di provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya. Baik, langsung masuk ke pertanyaan yang ke-12. Di pertanyaan yang ke-12 saya bertanya seperti ini. Jadi ada monyet di Sulawesi yang melakukan swafoto dan kemudian ini sempat menjadi sengketa terkait hak cipta atas foto tersebut. Pertanyaan saya adalah, siapakah nama monyet tersebut? Dan jawabannya adalah Naruto. Ya, Naruto ya. Jadi monyet makaka yang melakukan swafoto itu ya, monyet Sulawesi itu bernama Naruto. Dan ya, nama yang cukup unik ya, nama monyet Naruto. Nah, seperti itu ya. Ya, langsung ke pertanyaan yang ke-13. Di pertanyaan yang ke-13 saya bertanya seperti ini. Apa kepanjangan dari CPU? Dan jawabannya adalah Central Processing Unit. Ya, jadi CPU itu kepanjangannya adalah Central Processing Unit. Baik, langsung masuk ke pertanyaan yang ke-14. Di pertanyaan yang ke-14 saya bertanya seperti ini. Porsche, saya tidak tahu apakah pengucapan saya benar ya. Porsche merupakan produsen otomotif yang berasal dari negara mana? Dan jawabannya adalah Jerman. Jadi Porsche, saya tidak tahu apakah pengucapannya sudah benar atau belum, tetapi Porsche merupakan produsen otomotif yang berasal dari negara Jerman. Ya, jadi seperti itu. Baik, langsung masuk ke pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang ke-15. Di pertanyaan yang ke-15 saya bertanya seperti ini. Candi Angkor Wat terletak di negara mana? Itu pertanyaan terakhir. Dan jawabannya adalah Kamboja. Jadi Candi Angkor Wat terletak di negara Kamboja. Seperti itu. Baik, itu saja ya jawabannya. Sudah saya bacakan semua. Bagi kalian yang menjawab semua pertanyaan dengan benar, selamat ya. Kalian memang pintar, berwawasan luas ya. Seperti itu ya. Dan bagi kalian yang menjawab dengan salah, jangan berkecil hati, masih ada episode selanjutnya ya. Mungkin, saya tidak tahu ya, bukan saya yang punya channel ini. Baik, itu saja dari saya. Dan jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan sampai jumpa di episode selanjutnya kalau ada.